Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT, karena hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita di dunia ini, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat tulus dan keikhlasan kita melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini Allah catat sebagai salah satu ibadah yang nantinya akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dari mimbar yang mulia ini khotib ingin mengajak kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan meningkatkan iman dan takwa inilah yang nantinya akan mendapat keselamatan kita baik dunia maupun di akhirat. Adapun judul khutbah singkat yang khotib siapkan pada siang hari ini adalah berniaga dengan Allah dengan ikhlasan hati. Menurut khotib, judul ini menjadi sangat relevan karena disampaikan di tengah-tengah jemaah yang mungkin 80% diantaranya berprofesi sebagai pedagang. Oleh karena itulah judul berniaga dengan Allah dengan keikhlasan hati ini menjadi sangat penting untuk khotib sampaikan di mimbar yang mulia ini. Khotib akan menyampaikan, mengawalinya dengan sebuah kisah yang pernah terjadi di tanah Arab, dan kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang diangkat, yang terjadi di sebuah pertokoan karpet terbesar yang ada di kota Mekah. Suatu ketika masuk orang tua ke toko tersebut, di mana dari tampilan pakaian orang tua tersebut semua bisa mengatakan bahwa dia adalah termasuk dari golongan yang fakir. Tetapi dia tidak peduli. Semua mata yang tertuju kepadanya, dia tidak mempedulikan itu. Dia masuk, langsung dia menuju ke pojok. Berdirilah seorang pelayan toko di sana. Dia katakan, "Wahai anakku, aku membutuhkan 6 selimut. Satu untuk diriku, istriku, dan anak-anakku. Tetapi aku hanya memiliki uang 100 rial. Dapatkah aku memilikinya?" Mendengar apa yang ditanyakan oleh bapak tua ini, si penjaga toko tentu dia kebingungan. Sementara toko ini adalah toko yang barangnya adalah barang mahal-mahal. Tetapi si pemilik toko yang tidak jauh berdiri dari tempat dialog tersebut langsung mengambil alih pembicaraan itu. Langsung dia katakan, "Wahai bapak, saya memiliki selimut terbaik buatan Turki dan harganya cukup murah. Satu helainya hanya 20 rial. Jadi kalau bapak ingin membeli dalam jumlah 5, saya akan beri bonus 1. Mendengar apa yang disampaikan oleh pemilik toko, wajah si bapak tua ini pun langsung ceria. Dia pun menyerahkan uang yang 100 rial. Singkat cerita, selimut setelah dia dapatkan, dia pun pergi. Kemudian apa yang terjadi? Dialog antara si pemilik toko dengan pelayan toko tadi diperhatikan oleh salah satu pelanggan. Si pelanggan ini pun langsung mendekati. Tak salah itu Pak,
minggu lalu saya membeli selimut yang sama di toko yang sama. Bapak menghargainya 350 rial untuk satu helai. Tetapi hari ini Bapak menjual hanya 20 rial satu helai kepada bapak tua tadi. Tentu dengan sedikit nada protes. Sambil tersenyum si pemilik toko dia katakan, sungguh tidak ada yang salah Pak. Persoalannya adalah minggu lalu saya berniaga dengan manusia, tetapi hari ini saya sedang berniaga dengan Allah. Dia katakan, sungguh demi Allah tidak sedikit pun niatku untuk mengambil uang dari bapak tua itu. Tetapi aku semata-mata hanya ingin menjaga marwahnya, supaya jangan ia merasakan aku sedang bersedekah kepadanya. Itulah yang disampaikan oleh pemilik toko. Dan aku tidak menginginkan bapak tua itu kedinginan yang sebentar lagi musim dingin akan masuk. Sebegitu juga aku tidak menginginkan panasnya neraka suatu saat nanti di alam barzah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kisah ini mengingatkan kita kepada firman Allah yang disampaikan di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11 sebagaimana yang saya sampaikan di mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, kata Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Sungguh itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita cermati apa yang Allah sampaikan dalam firman ini sungguh sangat luar biasa. Di sini dikatakan, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menghindarkan kamu dari azab yang pedih? Kalau ada sebuah tawaran, tentu tawaran itu tidak diberikan kepada semua orang. Tawaran apapun yang diberikan pasti kepada orang-orang tertentu. Di sini Allah memberikan tawaran itu kepada siapa diberikan? Kepada orang yang beriman. Insya Allah kita yang ada di sini semua adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, di sini yang saya ingin tekankan adalah dikatakan oleh Allah, berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Berjihad dengan harta inilah sebenarnya titik tekan yang saya ingin sampaikan kepada jemaah sekalian. Kita seringkali betapa banyak peluang yang Allah berikan untuk berjihad dengan harta kita, tetapi peluang itu tidak kita ambil. Saya ingin memberi contoh. Berapa banyak pandangan sehari-hari dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang berada di tengah keramaian pasar, bahwa kita tahu tidak ada satu kejadian pun di dunia ini yang tanpa intervensi dan skenario Allah. Bahkan satu daun pohon yang jatuh dari pohonnya pun itu melalui skenario dan kehendak Allah. Ketika kita sedang berkumpul rame-rame, datang seorang peminta-minta menuju kepada si A, apakah itu suatu kebetulan? Tidak, tidak ada satu pun yang kebetulan. Allah sedang memberikan kesempatan dan memilih dia untuk berniaga dengan Allah. Tetapi apa yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Tawaran Allah itu tidak pernah kita anggap sebagai sebuah tawaran. Harusnya kita sebagai manusia kita iri. Kenapa Allah menunjuk kepada dia bukan kepadaku? Kenapa orang itu datangnya kepada dia bukan kepadaku? Harusnya begitu sikap kita, karena ini tawaran yang Allah berikan. Bayangkan ketika seorang gubernur saja yang menawarkan kepada masyarakat, seperti apa gembiranya hati kita. Ini Allah yang menawarkan, Allah yang memilih orang yang dipilih. Kemudian kita lihat orang itu yang dia pilih, harusnya cemburu kita. Kenapa aku bukan yang dipilih Allah? Kenapa dia yang dipilih Allah? Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada hari ketika ada yang seperti itu. Seringkali kita merasa kadangkala berusaha untuk menghindar. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah kebanyakan dalam kehidupan kita. Makanya di akhir ayat tadi Allah mengatakan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ dikatakan itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui. Artinya redaksi ini mengatakan tidak semua manusia ini mengetahui. Padahal itulah yang lebih baik. Oleh karena itu, hal seperti ini perlu menjadi evaluasi dalam diri kita. Saya juga sering kadang-kadang merenung. Kita lihat di dalam tengah kehidupan kota,
Dan ini bukan hanya berlaku kepada si pedagang, kepada si pembeli pun juga berlaku. Coba bayangkan, di kota-kota besar, ketika kita lewat di sebuah persimpangan lampu merah, seringkali kita melihat pedagang-pedagang kecil yang menjajakan asongannya, mungkin menjual kerupuk dengan tawaran 10.000 3 bungkus. Kita seringkali melihat kondisi seperti itu, berusaha menawar, minta 4 bungkus dalam 10.000. Pernah nggak kita terbayang berapa jauh mungkin bapak tua ini membawa kerupuk yang 3 bungkus itu? Atau mungkin tahu nggak kita apakah anaknya yang menunggu di rumah itu sudah makan atau belum? Atau pernah nggak kita membayangkan mungkin anak saya sedang menunggu dalam keadaan sakit tergeletak di rumah, hanya ingin mendapatkan ayahnya uang untuk membeli obat? Tidak banyak kita melihat kondisi seperti itu. Bahkan dengan tanpa merasa bersalah, kita berusaha menawar. Tidak jarang juga kita manfaatkan kesempatan, begitu lampu merah mau hidup, akhirnya si penjual itu mungkin, ya sudahlah pak, mungkin untungnya cuma 1.000 rupiah. Terbayang nggak di kita bahwa itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat menyakitkan? Apakah seperti itu? Itulah sebabnya Allah mengatakan, kenapa berniaga dengan itu? Dibutuhkan sebuah keikhlasan hati dalam menghadapi seperti ini. Itu sebabnya saya sering mengatakan, ikhlas itu sederhana sekali pak. Ikhlas itu bukan berarti menunggu hilangnya rasa berat di hati terus baru kita melakukan sesuatu. Ikhlas itu ketika masih ada rasa berat di hati, kemudian kita lakukan sesuatu, insya Allah itu ikhlas. Saya ingin berikan sebuah perumpamaan. Katakanlah kita sedang sholat Jumat seperti ini, ada kotak amal lewat. Di dompet kita ada uang 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Berkecamuk di hati, kita ingin mengeluarkan uang yang 100.000. Masuk tidak, masuk tidak. Uang ini besar. Mungkin kita berpikir, kalau dimasukkan, kapan rezeki aku dapat lagi? Tapi ketika kita masukkan uang 100.000 itu, insya Allah itu ikhlas. Walaupun kita masih berpikir terhadap uang itu sampai besoknya. Itu adalah sebuah proses menuju kepada keikhlasan yang sesungguhnya. Memahami keikhlasan itu ibarat kita memahami kusuknya sholat. Bukan berarti kusuknya sholat itu sampai kita tidak mendengarkan bisikan apapun, suara apapun. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat sendiri, sholat sunat di kediamannya, di rumahnya. Di tengah-tengah dia sedang sholat, dia mendengar ada seorang mengetuk pintu. Demi untuk memberi isyarat kepada tamunya bahwa Rasulullah sedang melaksanakan sholat, dia keraskan suaranya. Artinya apa? Rasulullah saja pun ketika sholat, konsentrasinya itu masih mendengarkan ada orang mengetuk pintu. Ini pelajaran bagi kita. Keikhlasan itu seperti itu. Ketika masih ada berat di hati, lakukan saja, insya Allah itu ikhlas. Setan itu akan berbisik, udah jangan diberikan yang besar, yang kecil saja, daripada tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Itu bisikan setan. Kenapa? Ikhlas itu dibutuhkan, karena inilah satu-satunya yang sangat ditakuti oleh iblis ketika dia berdialog dengan Allah. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam di surga, Allah sudah menciptakan para malaikat dan jin. Kemudian keluar instruksi Allah, wahai para malaikat dan jin, tunduklah kepada Adam, sujudlah kepada Adam, dalam arti memberi penghormatan. Semua malaikat melakukan dengan baik. Tapi jin yang bernama Azazil dengan congkak dan sombong, dia katakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kurang lebih, mana mungkin Allah engkau minta aku sujud kepada Adam, hebat aku lagi. Aku engkau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Terkutuk engkau, kata Allah. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Dia katakan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Hijr 39:40. Qala rabbi bima awaitani la uzainna lahum fil ardi wa la uyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Baiklah Allah, kalau engkau memvonis bahwa aku ini sesat, akan aku bikin manusia ini memandang baik perbuatan maksiat, dan akan aku sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Allah menggunakan kata mukhlasin, bukan kata mukhlisin. Kalau mukhlisin itu suatu upaya yang dilakukan manusia untuk melakukan keikhlasan, tetapi mukhlasin adalah anugerah yang Allah berikan, dia bisa melakukan keikhlasan.
Jadi ketika kita memasukkan uang ke dalam kotak tadi, itu adalah proses mukhlisin, proses untuk menuju ke ikhlas sesungguhnya. Dan itu hanya akan didapat dengan cara dilatih, dan dilatih. Lakukan saja terus. Insya Allah proses melatih diri terus menerus untuk menuju mendapatkan derajat mukhlasin. Dan yakinlah bahwa berniaga dengan Allah tidak akan pernah ada ruginya. Pasti, karena itu janji Allah. Karena Allah juga sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkai terdapat 100 biji. Artinya Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali ketika ada hambanya yang berniaga dengan Allah. Dan ini janji Allah. Allah tidak akan pernah berbohong. Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini kepada saya, diri saya dan kita semua, mari kita lakukan setiap hari berniaga dengan Allah. Karena tidak akan pernah rugi, karena ini adalah merupakan janji Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menambah pemahaman kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.